Kuncinya di mana? Kuncinya decision maker itu mengetahui bahwa kebudayaan itu penting. Kalau decision maker menyadari kebudayaan itu penting, keluar dana itu tidak banyak pikiran. Keluarin aja dulu, mungkin keluarin dulu baru mikir kemudian. Rapat koordinasi organisasi pewayangan yang diselenggarakan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Senawangi, di Ruang Sarasehan Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur, Selasa, 10 Maret 2020, mengemuka berbagai pandangan dan harapan. Antara lain, para penggiat seni pedalangan diharapkan dapat menawarkan cara atau prosedur baru untuk merumuskan wayang berstandar multi-level. Terutama kaitannya dengan cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan tingkat usia dan kekinian, untuk menanamkan kecintaan seni pertunjukan wayang kepada anak-anak muda generasi milenial. Dalam rapat koordinasi organisasi pewayangan Indonesia, antara lain membahas tindak lanjut berbagai pencapaian besar yang diraih Senawangi, terutama dalam rentang waktu 2018 sampai 2020, setelah ditetapkannya Kepres nomor 30 tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional. Rapor tahun ini menindaklanjuti capaian-capaian besar yang sudah dicapai oleh komunitas pewayangan, baik Senawangi, Pepadi, Unima, FBE, Pewangi. Antara lain Hari Wayang Nasional, itu kan baru dirayakan tahun yang lalu. Tahun yang lalu memang ada 65 titik di seluruh Indonesia. Ini maksudnya supaya tahun ini lebih rapi. Jadi misalnya gongnya di mana, startnya di mana, terus dijadwal lebih teratur. Itu satu. Keduanya mengenai ada event internasional yang di Bali, itu Unima. Jadi event internasional di Bali itu Festival Wayang Dunia dan Kongres Unima Internasional. Untuk diketahui, Kongres Unima Internasional diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan untuk bisa jadi tuan rumah, jadi host itu perjuangannya cukup berat. Kemarin itu waktu sidang di Spanyol itu votingnya melawan Amerika sama Korea Selatan, dan Indonesia menang. Menangnya ya banyak faktor ya, karena mereka tahu kalau Indonesia sebenarnya super powernya wayang sebenarnya di dunia. Kemudian di samping itu juga kita ada pentas-pentas ke luar negeri. Ini ketuanya ini nanti bulan Juni ke beberapa negara di Eropa. Misi yang ke luar negeri bulan Juni kita sudah diskusi dengan Bapak sebagai Ketua Umum. Kita berkeliling untuk sementara ini ke 3 negara, yaitu ke Slovenia, Austria, dan Italia. Kebetulan Slovenia kita nanti ketempatan di kota Bled, Austria itu ke Wina, Italia ke Trieste. Surat sudah kita terima, Pak Kuat, sekalian penjelasan ke Pak Kuat. Kebetulan Senawangi sudah bersurat dan mendapatkan balasan undangan untuk melakukan istilahnya lawatan budaya atau kita sebut itu festival lah ya di sana ya. Kita sudah difasilitasi oleh Wali Kota Bled, itu gedung yang mewah, untuk auditoriumnya 500 orang. Kalau dinilai oleh nominal itu sekitar 5.000 euro untuk sekali pentas, itu kita dikasih gratis Senawangi untuk di Kota Bled. Lalu kemudian kita lagi menunggu, kita sudah berbincang-bincang dengan pihak kedutaan Austria, karena Slovenia itu kan yuridiksinya masih masuk ke Austria. Jadi kita tetap bersurat kepada kedutaan Austria. Kita diminta tidak hanya diplomasi budaya, tidak hanya pentas kesenian wayang, tetapi kita diminta membawa contoh ekonomi kreatif, atau kita nanti akan melakukan promosi produk Indonesia. Nah itu Pak Kuat, jadi kita di sana sekalian promosi ekonomi kita. Jadi tidak hanya kita festival, tidak ada imbasnya. Kita berharap dengan wayang, ekosistem di sekitar wayang itu kita bisa bangun bersama. Tapi yang untuk Italia ini terkendala tadi Bapak, Corona, kita masih belum mendapatkan jawaban. Kita nanti ada alternatif mungkin dipindah ke negara lain, cuman kita maunya tetap ke Italia.
Ketua Umum Senawangi, Dr. Andes Suparmin Sunjoyo menyampaikan, salah satu tantangan terbesar adalah belum adanya alih generasi dan bagaimana cara menanamkan kecintaan seni pertunjukan wayang kepada generasi muda. Para pemerhati dan praktisi pewayangan sudah menyadari, jika tidak ada terobosan kekinian, maka akan sulit mengajak generasi milenial untuk mencintai wayang. Tantangan-tantangan itu ya artinya alih generasi, ya. Alih generasi itu untuk menjembatani bagaimana kedua-duanya senang. Kemudian masalah pendanaan itu termasuk masalah utama juga, karena ya kami itu Senawangi Pepadi organisasi wayang itu sebenarnya merangkak-rangkak itu, merangkak-rangkak sampai survive. Dasarnya apa? Yang ngurus itu kebanyakan senang wayang. Sekarang bayangan kalau Anda nggak suka film, nggak suka wayang, dijeli hal-hal yang nggak suka kan susah. Itu beratnya sebenarnya ya pemanfaatannya untuk semua pihak, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan yang nanggap. Untuk kepentingan yang nanggap, terutama kalau individual, itu kan dia punya keinginan sendiri. Kalau langsung yang milenial mungkin kurang senang. Sebaliknya, kalau yang nanggap, tahu yang nonton orang milenial, pakeman itu juga enggak. Jadi ya pandai-pandai bagaimana mengambil tema, mengambil cerita, dan mengambil dalang yang sesuai. Dalang yang bisa menjembatani semua kepentingan, semua minat dari berbagai segmentasi masyarakat. Itu memang susah, tapi akhirnya ya pasar yang akan menentukan. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa terlalu kaku ya Bang ya. Kaku pakeman saja atau milenial saja, karena dua-duanya punya pendukung, punya segmentasinya. Yang kalau dukungan pemerintah tentunya tadi kembali yang saya sampaikan terkait dengan yang dana perwalian tadi, yang tadi 5 triliun dan turun ya. Presiden waktu Kongres Kebudayaan itu kan sudah menjanjikan akan memberikan angka itu. Namun ternyata janjinya dipenuhi, sementara itu 1 triliun diberikan untuk modal sebagai dana perwalian. Tetapi ini kan tentunya tidak bisa langsung digunakan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Suparmin bahwa memang dana itu akan diinvestasikan. Nah, hasil dari investasinya itulah yang digunakan untuk operasional kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, namanya dana abadi kan harus tetap ada. Nah, ini dari bunganya katakanlah atau hasilnya itulah yang digunakan untuk operasional kita. Saya kira menjadi tugas kita semua, tidak hanya pemerintah untuk memajukan kebudayaan, khususnya juga wayang. Saya kira bisa digali dari sumber-sumber pendanaan yang lain, apakah itu CSR ataukah itu dunia usaha, mulai kerjasama sponsorship, itu juga bisa digali. Nah, saya kira itu solusi-solusi yang mungkin yang akan bisa bagaimana memajukan kebudayaan kita khususnya wayang. Terima kasih. Pada saat yang sama, Romo Sudarko Prawiroyudo meluncurkan buku berjudul Blencong, Wayang Dalam Hidup Zaman Now. Dalam buku Blencong ini, dalang yang juga seorang pengamat seni wayang ini menceritakan dan mengaplikasikan keutamaan hidup pewayangan tentang peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di acara ini juga ada soft launching buku, judulnya Blencong, itu tentang aplikasi keutamaan hidup pewayangan dengan kehidupan sehari-hari. Di bidang sosial budaya, politik ada sih. Bukunya sangat menyentuh karena itu terjemahan dari situasi keseharian. Sosbud, pen, politik segala ada di situ. Di dalam buku judulnya Blencong. Blencong. Ya. Blencong itu lampu yang untuk pewayangan itu. Oh.